Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Oke, hari ini kita akan membahas tentang limit gitu kan. Limit itu apa gitu? Nah, limit itu menurut arti kata itu dekat, mendekati, hampir gitu, atau membatasi, mempersempit gitu, atau batas gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah dihadapi dengan masalah-masalah pendekatan dari suatu nilai atau besaran. Sebagai contoh misalnya gini, letak kantor pos dekat dengan lapangan Merdeka. Nah, kita nggak tahu nih dalam artian dekatnya itu seberapa dekat, entah dia 2 meter, 3 meter, 4 meter. Nah, tergantung dari orang-orang yang menyebutkannya. Jadi seberapa dekatnya itu kita nggak tahu nilai yang sesungguhnya atau besaran yang sesungguhnya. Atau misalnya contohnya gini lagi, ketika hari sudah mendekati senja, para pengunjung mulai berdatangan. Nah, kata mendekati senja, setiap orang pasti punya perkiraannya masing-masing gitu kan. Jadi nggak bisa ditentukan nilai sebenarnya. Misalnya si A bilang mendekati senja itu pada pukul 6 sore. Nah, si B bilang mendekati senja itu sebelum jam 6 sore. Nah, si C bilang mendekati senja itu jam 6 lewat 15. Itu menurut dia mendekati senja. Si D bilang jam 5.50 sore gitu kan. Itu mendekati senja. Jadi setiap orang tuh punya persepsi masing-masing untuk menyatakan mendekati senja tadi. Jadi nggak ada nilai yang sesungguhnya atau besaran sesungguhnya pada kata mendekati senja tadi. Oke ya, atau misalnya contoh lain gini, penampilan Santi hari ini hampir sempurna. Nah, kata hampir sempurna ini juga punya persepsi masing-masing atau berbeda-beda pada setiap orang. Misalnya si A bilang gini, si Santi itu udah bagus sih, cuman hampir sempurna gitu. Misalnya si A bilang gini, si Santi itu penampilannya hampir sempurna, cuman kalau ada kata hampir sempurna berarti kan ada sesuatu yang menurut dia itu yang kurang dari penampilan si Santi tadi. Nah, si A bilang gini, ya cuman dia kayak kurang ini deh, bajunya masih kurang ngejreng, atau bajunya kayak kurang elegan, bajunya kurang dark, kurang kalem gitu kan. Atau si B bilang gini, kayaknya udah bagus sih, hampir sempurna penampilannya, cuman tadi waktu pas dia jawab dari juri gitu, jawaban dari juri kayaknya dia masih kurang lancar atau kurang bagus gitu kan jawabannya, atau kurang mantap gitu jawabannya. Nah, kalimat hampir sempurna menurut setiap orang ini kan beda-beda ya. Jadi nilai besaran atau nilainya tidak diketahui secara pasti gitu. Nah, sebagai contoh lain misalnya gini. Perhatikan gambar di sini. Nah, sini lihat gambar di sini gitu kan. Di dalam lingkaran itu nih, di dalam lingkaran ini terdapat bidang segi N. N-nya itu beda-beda ya pada setiap lingkaran. Nah, terdapat suatu bidang dari segi N sehingga titik-titik sudut dari segi N ini berada pada lingkaran. Jadi ini ada lingkaran, terus di dalam lingkaran ini ada sebuah bidang segi N. Nah, setiap titik-titik pada sudut segi N ini berada dalam lingkaran. Jadi dia nggak melebihi dari lingkaran ini. Nah, ini segi berapa? N segi 3, N-nya 3. Nah, ini segi berapa? Segi 4, N-nya 4. Ini segi berapa? Segi 6, N-nya 6 ya. Ini saya bisa tunjukin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. Oke, nah ini segi berapa? 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini segi 10, N-nya 10. Terlihat ya bahwa setiap bidang itu semakin besar N-nya, maka luas daerahnya itu akan semakin mendekati si luas lingkaran tersebut. Nah, ini masih gini, bentuk segitiga. Semakin besar segi 4, semakin besar lagi segi N. Jadi ketika sudutnya ini semakin besar, jadi luas daerahnya si bidang ini akan mendekati dari si luas lingkaran tadi. Jadi kalau misalnya seginya segi 10 segi berapa ya? Segi 15.
segi 15 gitu atau segi 20 gitu, dia akan semakin mendekati luas dari si lingkaran tersebut gitu. Berarti dia makin mendekati luas dari si lingkaran tersebut. Nah, sebagai contoh lain misalnya dari masalah penjumlahan gitu kan. Di sini terlihat misalnya 1 tambah setengah tambah 1/4 itu 3/4. Nah, 3/4 ini akan sama dengan 0,75 gitu. Nah, kalau di sini kita tambahkan lagi dari 2 pangkat n, kita tambahkan lagi dari 1/8 jadi 7/8. Nah, 7/8 itu kalau kita buat pecahannya 0,785. Nah, kita tambahkan lagi 1/16. 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 16 ya. Jadi 15/16 sama dengan 0,9375. Kemudian kita tambahin lagi dari 2 pangkat n. Tadi di sini pangkat 4, di sini kita coba pangkat 5, maka hasilnya 31/32. Nah, ini akan sama dengan 0,9375 gitu. Nah, dari sini kita akan lihat dia ketika penjumlahannya masih 2 gini gitu kan, dia 0,75. Semakin kita tambah lagi, dia akan semakin besar nilainya, sehingga akan mendekati 1. Jadi apabila jumlahan dilakukan untuk n besar n-nya ini kan, ini kita tambah lagi 2 pangkat 6, misalnya kita 1/32 ditambah lagi 1/64 gitu, maka dia akan semakin mendekati 1. Artinya apa? Jika n-nya itu sangat besar, maka hasil jumlah akan mendekati 1. Nah, misalnya bentuknya seperti ini, 0/0 sama dengan 0. Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena 0 dikali 0 akan sama dengan 0. Atau saya buat 0/0 sama dengan 1. Ini benar nggak? Benar. Kenapa? Karena 1 dikali 0 akan sama dengan 0. Atau saya buat 0/0 sama dengan 5 gitu kan. Maka ini benar juga. Kenapa? Karena 5 dikali 0 akan menghasilkan 0 juga. Terus saya buat lagi 0/0 sama dengan setengah gitu kan. Nah, ini juga benar. Kenapa? Karena setengah dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 juga. Nah, dari sini kita dapat melihat kesimpulan bahwa 0/0 ini memiliki banyak sekali penyelesaian, sehingga dia tak terdefinisi atau tak tentu. Jadi perlu adanya nilai pendekatan ketika kita menjumpai suatu persoalan matematika yang hasilnya 0/0. Jadi kita perlu cari nih nilai pendekatannya berapa. Sebagai contoh, fungsi gx sama dengan x² dikurang 1 per x dikurang 1. Nah, kita mau cari grafik dari fungsi si gx tersebut. Untuk mencari fungsi dari gx ini, saya akan mencoba dengan membuat tabel bilangannya ya. Oke, y-nya saya ganti gx untuk mempermudah hasilnya ya. Di sini nanti kita akan lihat bentuk yang 0/0 tadi. Nah, kalau misalnya saya mulai dari -2, -1, 0, 1, 2. Jadi membuat tabel bilangan ini bebas ya. Mau dia dari -3, -4, -2 bebas. Saya mulai dari -2 ke 2. Boleh juga dari 0, tapi lebih enak kalau misalnya kita lihatnya ada negatif dan ada positifnya. Jadi saya seimbangkan dari -2 ke 2. Nah, ketika x-nya sama dengan -2, maka kita masukkan nih nilainya, x-nya sama dengan -2. G -2 gitu kan, sama dengan berarti -2² dikurang 1 per -2 dikurang 1. -2² sama dengan 4. 4 dikurang 1 per -2 dikurang 1. 4 kurang 1 3. -2 kurang 1 -3. Maka hasilnya -1. Oke, berarti gx-nya sama dengan -1. Nah, ketika x-nya sama dengan -1, maka gx-nya g-1-nya -1² dikurang 1 per -1 dikurang 1. -1² 1 dikurang 1 1 per -1 dikurang 1 -2. 1 dikurang -1 0 per -2. Ingat ya bahwasanya 0 per k akan sama dengan 0, k per 0 akan sama dengan tak hingga. Maka 0 per -2 itu sebagai k akan hasilnya
0. Berarti ketika x-nya min 1, maka gx-nya menjadi 0. Oke, ketika g-nya 0, ketika x-nya 0, maka 0 kuadrat dikurang 1 per 0 dikurang 1. Ini berarti min 1 per min 1 ya, hasilnya 1. Sekarang kita coba ke x-nya 1. G1 sama dengan nggak min ya, 1 kuadrat dikurang 1 per 1 dikurang 1. Ini 1 per 1 kuadrat kan 1 dikurang 1 0 per 1 kurang 1 kurang 1 0. Berarti hasilnya 0 per 0. Nah, di sini terlihat bahwasanya hasilnya yang 0 per 0 dari persoalan ini, maka dia tak terdefinisi. Tak terdefinisi sehingga perlu melakukan sebuah nilai pendekatan. Nah, saya selesaikan dulu. G-nya itu dengan x-nya 2, maka 2 kuadrat dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 4 kurang 1 ya, 3 per 2 kurang 1 3 per 1 3. Oke, dari sini terlihat ketika gx di mana x-nya itu sama dengan 1, maka dia tak terdefinisi. Sehingga untuk mendapatkan nilai ketika x-nya 1 gitu kan, kita perlunya pendekatan. Jadi, berapakah nilai dari gx pada saat x sangat dekat dengan 1? Oke, saya jabarkan dalam bentuk tabel seperti ini. Saya mulaikan dari 0 sampai 1 ya, dari 0 sampai ke 1 ini. Nah, kita lihat ketika x-nya 0, maka gx-nya 1 atau y-nya 1. Ketika di sini 0, y-nya di sini 1, ini angka 1. Nah, ketika x-nya 0,557, maka dia akan menjadi 1,557. Ini saya coba buat sini 1. Oke ya. Nah, ketika di sini, ketika dia 0, dia lebihkan di sini 0-nya sedikit, maka dia akan menjadi 1 lebih sedikit sesuai dengan banyaknya yang pada koma. Nah, ketika saya buat 0,999, ini kan hampir mendekati 1 ya, 0,999 hampir mendekati 1, maka jawabannya juga hampir mendekati 2, 1,9999. Jadi sini belum nyampe 2, tapi hampir dekat dengan 2. Ketika si x-nya itu hampir dekat dengan 1, 0, sekian. Nah, sekarang kita lebihkan sedikit dari angka 1, yaitu 1,0000001 gitu kan. Mau ini kita buat 1,1 juga di sini nanti akan mendekati 2,1 gitu. Jadi ketika dia 1,001, sini kita lebihkan sedikit, maka hasil gx-nya juga 2,001. Dia lebih juga dari angka 2 ini. Jadi ketika dia kurang dari 1 kita buat, dia kurang gx-nya kurang dari 1 juga. Ketika x-nya kita lebihkan dari 1, maka gx-nya juga lebih dari 1. Nah, dari tabel ataupun dari grafik ini gitu kan, diperoleh bahwa semakin dekat nilai x dengan 1, jadi semakin dekat nilai si x ini dengan 1 gitu, maka nilai gx juga akan semakin dekat dengan 2. 0 kita mulai sampai 1 lebih gitu kan. Jadi semakin dekat dengan 1, maka nilai gx tadi juga akan semakin dekat dengan 2. Dapat menuliskan ketika si fx ini gitu kan, fungsi fx di mana x mendekati c, maka fx ini akan mendekati si L. Oke, ada 3 cara untuk menyelesaikan konsep limit tadi ya. Yang pertama adalah dengan substitusi langsung. Nah, syarat substitusi langsung tadi adalah jika dia hasil dari limitnya tadi itu tidak sama hasil dari limitnya tadi itu bukan 0 per 0 atau tak terdefinisi atau tak tentu ya. Jadi hasilnya itu nggak boleh 0 per 0, maka kita bisa langsung substitusikan. Nah, cara kedua adalah dengan pemfaktoran. Pemfaktoran adalah kita cari faktornya itu apa, dengan syarat gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Jadi kalau misalnya ada fx per gx, maka penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau sesuatu dibagi 0 sama dengan tak hingga, maka dia bukan
bukan 0. Jadi kalau faktor kita cari faktornya. Nah, kalau misalnya tahu atau tidaknya dia kita cara pemfaktoran atau enggak, kita masukkan aja dulu, kita substitusikan nilai si x-nya, nilai si x-nya ini. Si x-nya ini kalau misalnya dia hasilnya 0/0, maka kita pakai substitusi. Kita pakai pemfaktoran. Tapi kalau misalnya dia hasilnya bukan 0/0, maka kita pakai substitusi. Oke ya. Dan yang ketiga, bentuk dengan perkalian akar sekawan. Nah, perkalian akar sekawan itu biasanya dia yang ada akarnya, baik di penyebut atau di pembilang. Jadi kalau misalnya pembilangnya pakai akar, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalau pembilangnya pakai akar, maka kita kalikan yang pembilangnya dengan akar sekawan. Nah, di sini saya akan contohkan dengan substitusi dulu. Jadi kita coba masukkan langsung gitu ya. X itu menjadi 4. Berarti 4 kuadrat ditambah 5 kali 4 ditambah 1 sama dengan 4 kuadrat 16 ya. 4 kali 16 tambah 5 kali 4 20 tambah 1. Nah, 4 kali 16 sama dengan 64 tambah 20 tambah 1 sama dengan 85. Nah, dia ada nilainya. Dia bukan 0/0 atau nilai-nilai yang tak tentu. Misalnya gini, di slide udah ada ya contoh nilai yang hasilnya itu tak tentu, yaitu 0/0. Oke ya, 0/0, tahingga per tahingga, 0 pangkat tahingga pangkat 0, tahingga dikurang tahingga. Nah, dia bukan nilai-nilai seperti ini, maka dia mempunyai nilai dan dia bukan nilai seperti ini, maka dia bisa langsung substitusi. Tapi kalau misalnya ketika disubstitusi hasilnya seperti ini gitu, maka kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Tapi kalau dia bentuknya akar, kita coba dengan kalikan akar sekawan. Oke ya. Nah, ini yang kedua, kita coba masukkan secara substitusi. Berarti 3 dikali 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 5. X nya kita ganti 2 ya. Berarti 3 dikali 4 dikurang 4 per min 3. 2 kurang 5 min 3. Berarti 12 dikurang 4. 3 kali 4 12 min 3. 12 dikurang 4 8 per min 3. Atau minnya kita buat ke tengah. Oke ya, ada nilainya. Dia bukan sesuatu yang tak tentu atau tak terdefinisi. Dia punya nilai, berarti bisa dipakaikan substitusi langsung. Nah, ada soal jebakan seperti ini. Perhatikan ya soalnya. Jika fx sama dengan 6, maka limit x menuju min 2 dari 2 fx sama dengan. Nah, fx ini kasih tahu 6. Dia bentuk konstanta kan? Maka kita tidak perlu lagi memasukkan x ini min 2 karena fx-nya itu sama dengan 6. Paham ya? Berarti dia tetap. Jadi limit x menuju min 2 dari 2, ini anggap aja fx itu sepertika. Nah, dari 2k sama dengan berapa? Nah, ingat pada sifat-sifat limit tadi bahwasanya kalau ini konstanta gitu kan, dan ini nggak berhubungan dengan konstanta ini, karena fx ini udah menjadi 6, udah ada hasilnya 6, maka dia balik ke konstanta itu sendiri. Maka dia jadi, kayaknya tadi berapa? 6, berarti dia jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Sama kayak limit x menuju min 2 dari 12, ya balik lagi, dia 12. Oke, sampai sini paham? Lihat pada soal berikut. Jadi kalau misalnya kita masukkan K ini langsung secara substitusi dengan angka 3 ini, maka dia hasilnya 0/0. Kita coba ya, 3 pangkat 2 9. 9 kurang 3 kali 3 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. Oke ya. Nah, ini K pangkat 4 81 dikurang 9 kali K pangkat 2 kan 3 pangkat 2 9. 9 kali 9 81. Berarti 81 kurang 81 juga 0. Maka dia 0/0, nggak bisa dengan cara substitusi langsung. Maka kita pakai dengan cara pemaktoran ya. Nah, sebelum ke pemaktoran, kita keluarkan dulu limit K
K menuju 3, karena di kanan kiri ada K, jadi kita keluarkan K-nya, K kuadrat, ya K aja ya, karena sebelahnya cuma si K, maka K jadi K kurang 3 ya, karena sini K kuadrat, K 1 biji kita keluarkan, maka dia bersisa 1 lagi K-nya. Nah di sini K-nya kita keluarkan, tinggal si 3. Nah di bawah itu bentuk di bawah ini kan bentuk K-nya pangkat 4, di sini pangkat 2. Pangkat terkecilnya tuh 2. Berarti kita keluarkan K pangkat 2 per K pangkat 2. Nah, di dalam kan udah kita keluarkan 2, sementara K-nya ada 4, maka kita tinggalkan si 2. Nah, yang 9 ini K-nya kita keluarin, K kuadratnya kita keluarin, tinggal si 9. Oke ya. Maka ini limit K menuju 3, K kurang 3. Udah ada bisa kita matikan dari yang sini. Dari sini udah ada bisa kita matikan, belum? Maka kita jabarkan ini dulu supaya bisa kita coretkan dengan yang atas. Berarti K kuadrat, K kurang 3, K tambah 3. Oke ya, sebenarnya ini bisa kita coret. Nah, jadi limit ini udah bisa kita coret juga. K menuju 3, 1 per K tambah 3. Nah, K itu kita substitusikan menjadi 3. 1 per 3 ditambah 3. Nah, di sini kenapa langsung kita substitusikan? Karena nggak perlu kita sederhanakan lagi, nggak perlu ada yang kita coret lagi, udah tinggal sisa ini. Oke ya, 3 per 3. Oh, ini masih ada sisa K, sorry salah. Di sini masih ada sisa K karena K-nya pangkat 2 ya. Maka di sini 3. Oke. Nah, ini sama dengan 1 per 3 kali 6 sama dengan 1 per 18. Sampai sini bisa paham ya? Oke, sebagai contoh pada soal berikut ya. Nah, sini terlihat bahwa atas bawah itu akar. Kayak terlihatnya rumit gitu. Nah, atas bawah ini akar, kita gabungi. Kemudian kita pakai sifat yang pangkat seper n. Jadi nanti hasilnya itu, jadi nanti limitnya kita masukkan, kemudian kita pangkatkan dengan seper n. Karena ini akar aja, jadi pangkat setengah. Ya, saya coba masukkan soal. Jadi limit x menuju 1 gitu. Nah, ini kita gabungi dulu bentuk akarnya karena atas bawah sama-sama akar. Dikurang 5x ditambah 4 per x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. Jelas ya, karena sama-sama akar. Kemudian limit ini kita masukkan ke dalam. Limit x menuju 1 dari x kuadrat dikurang 5x tambah 4 per x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Kemudian kita akarkan, akarnya jadi di luar, limitnya ini dimasukkan ke dalam ya. Nah, kemudian akarnya ini kita ubah menjadi seper n, jadi pangkat seper n. Maka dia akan menjadi limit x menuju 1 dari x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 per x kuadrat dikurang 6x tambah 5. Nah, ini kita keluarkan jadi pangkat seper 2 sesuai dengan sifat dari limit tadi ya. Nah, sini kan udah makin jelas ya bahwasanya kedua dari fungsi ini bisa kita selesaikan dengan memfaktorkan. Nanti akan ada yang kita coret gitu ya. Nah, untuk memfaktorkannya, perhatikan di sini min 5. Jadi carilah berapa tambah berapa hasilnya min 5 dan berapa kali berapa hasilnya 4. Kemudian yang bawahnya cari berapa tambah berapa sama dengan min 6 dan berapa kali berapa sama dengan si 5 tadi. Jadi tapi angkanya harus sama. Berapa tambah berapa yang saya tuliskan. Berapa tambah berapa hasilnya min 5 dan berapa kali berapa sama dengan 4. Nah, hasil atas dengan bawah ini harus sama. Yang atas sama bawah ini harus sama. Kalau di sini bisa 3, di sini juga 3, di sini 4, di sini juga 4. Nah, 4 kali 4 supaya kalinya 4 dan tambahnya min 5, berarti kita coba dengan 4 1. Nah, karena 4 tambah 1 kan positif. Kita tambahin negatif karena negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya nanti positif. Berarti pas ya 4 kali 1 4. Min 4 kali min 1 4. Berarti faktornya 4 dengan min 4 dengan min 1. Maka kita bisa menuliskan limit x menuju 1. Oke, di sini
X kurang 4, X kurang 1, X kurang 1. Nah, yang bawah juga sama. Kita cari berapa tambah berapa hasilnya min 6, dan berapa kali berapa hasilnya 5. Ingat ya, kalau bentuknya seperti ini, lihat dia harus min sama min. Kenapa? Karena ketika dikalikan dia menjadi positif. Tapi kalau di sini misalnya negatif, salah satu dari sini wajib negatif. Oke ya. Jadi ini saya coba dengan 51 biar sama-sama nih negatif. Min 5 kali min 1 sama dengan 5. Min 5 tambah min 1 min 6. Oke ya, berarti X kurang 5 dan X kurang 1. Nah, bentuk pemfaktoran seperti ini, perhatikan juga faktor yang di atasnya. Kalau di sini ada X kurang 4 dan X kurang 1, maka di bawah pilih salah satu yang untuk kita bisa coretkan. Apakah dia X kurang 1 atau dia X kurang 4. Kalau misalnya kita buat X kurang 4, dia nggak bisa. Kalau di sini min 4 tambah 2, 4 kali 2 8 ya, ini 5. Nggak bisa. Jadi kita pilihkannya min 1. Jadi pas ya sama min 1 biar bisa dicoret ke kedua bagian ini. Jadi ini bisa kita coret. Nah, jadi bersisa yang ini. Nah, udah bentuk seperti ini, kita masukkan dengan cara substitusi. Kita substitusikan X itu menjadi 1. Maka dia jadi limit. Nah, nggak pakai limit lagi karena kita sudah memasukkannya. Berarti 1 kurang 4 per 1 kurang 5. Tetap pangkat setengah. 1 kurang 4 berapa? Min 3. 1 kurang 5 min 4. Pangkat setengah. Karena min jadi minnya habis, tinggal 3/4. 3/4 pangkat setengah, saya ubah balik ke akar lagi, maka hasilnya akan menjadi setengah akar 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Sebagai contoh pada soal berikut, kita lihat bahwasanya salah satu dari pembaginya ini ada yang berbentuk akar. Nah, fungsinya ini bentuk fungsi akar. Sehingga cara pencariannya dengan mengalihkan sekawanan dia. Kita kalikan dengan sekawan ya, akar sekawan. Nah, kayak gini, kalau misalnya ini kan lihat nih, akar X kuadrat ditambah 16 dikurang 5. Jadi kalau misalnya kita cari akar sekawannya, maka kita tengok penyebutnya, karena akarnya di penyebut. Tapi kalau misalnya akarnya di atas, maka kita kalikan akar sekawannya dengan si pembilangnya. Nah, lihat nih ya, ini satu fungsi, nah ini konstanta. Di antara fungsi dan konstanta ada tanda kurang. Jadi kalau misalnya dibilang katanya akar sekawanan dari si kurang ini berarti tambah. Kalau ini nggak perlu kita ubah. Kenapa? Karena dia satu fungsi. Jadi satu fungsi ke yang bentuk lain yang kita buat, apakah dia tambah atau kurang. Jadi seperti ini ya. Saya buat kita kalikan dengan kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti X kuadrat tambah 16 dikurang 5 per akar X kuadrat tambah 16, akarnya kepanjangan ya, saya kurangi, dikurang ditambah 5. Nah, di sini bentuk kurang, maka di sini jadi bentuk tambah. Nah, ini hasilnya limit X menuju 1. Yang atas tetap nggak usah kita ganggu, supaya nanti ketika kita hasilkan yang di bawah nanti terlihat tuh, bisa dicoret. Kalau nggak bisa baru nanti kita jabarkan. Ditambah 5 per, nih lihat, kalau ini akar dikalikan dengan akar sini, maka akarnya hilang, dia jadi X kuadrat tambah 16. Kemudian tinggal kalikan ini, min 5 kali 5 sama dengan min 25. Jadi limit X menuju 1, maka X kuadrat dikurang 9 nih tetap X kuadrat ditambah 16 tambah ini di sini, tambah 5 per X kuadrat 16 kurang 25 minus 9. Nah, ini kenapa saya bilang gak usah dijabarkan, karena nanti bisa disederhanakan gitu dengan mencoret atas sama bawah. Maka dia tinggal limit X menuju 1 gitu, dari akar X kuadrat tambah 16 ditambah 5. Nah, ini kita substitusikan X nya menjadi 1, maka akar dari 1 kuadrat ditambah
16 ya. Oke, 1 kuadrat ditambah 16, maka ditambah lagi 5, maka 1 kuadrat 1 ditambah 16 jadi 17, berarti akar 17 tambah 5, atau agar cantik 5 tambah akar 17. Oke ya, sampai sini bisa paham ya. Selanjutnya seperti ini, lihat bentuk akarnya ada di atas gitu kan, mau 2 gini, tapi ini kan terpisah ya. Kalau misalnya dia gabung, bisa kita langsung kalikan dengan yang gabungannya, karena dia terpisah. Jadi di sini ada tanda, jadi kita cari akar sekawannya. Kalau di sini negatif, maka kalinya dengan positif. Oke, saya coba dengan kali positif. Kali positif berarti akar x tambah akar 2x kurang 1. Ingat ya, yang diubah itu tanda ini, pemisah antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain. Oke ya, nih, jadi yang fungsi ini tetap nggak boleh diubah tandanya ini. Jadi dengan akar x tambah akar 2x kurang 1, maka sama dengan limit x menuju 1. Nah, yang atas jadi akar x kali akar x menjadi x. Oke, ini kurang ya, akar juga hilang, akarnya menjadi 2x kurang 1 per. Nah, ini kita kalikan, jangan diubah dulu, jadi kita tetap buat kalikan akar x tambah akar 2x kurang 1. Oke ya, sama dengan limit x menuju 1, berarti ini x kurang 2x, berarti min x, min kali min, ini min kali min, berarti ini jadi min 2x, maka x kurang 2x sama dengan min x, min kali min jadi positif, maka tambah 1 per. Ini tetap kita buat akar x tambah akar 2x kurang 1. Nah, nih udah ada yang bisa kita coret belum ya? Jadi ini kita ubah dulu supaya bisa kita coret sama yang ini, kita kalikan dengan mi. Oke, limit sama dengan x menuju 1, limit min x kurang 1 nih ya, sama ya dengan yang sebelahnya, x kurang 1, sini akar x tambah 2x kurang 1. Nah, ini akan sama dengan, ini coret habis ya, berarti limit x menuju 1 dari min 1 akar x tambah akar 2x kurang 1. Nah, ini kita substitusikan x menjadi 1, min 1 akar 1 ditambah akar 2 kali 1 kurang 1, ini sama dengan min 1 per akar 1 ya, ditambah akar 2 kali 1 2 kurang 1 nih, 2 kali 1 2 kurang 1 berarti akar 1 sama dengan 1, jadi min 1/2. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, dari ketiga cara untuk mengerjakan sistem limit maksud saya, dari 3 cara untuk mengerjakan limit. Yang pertama caranya dengan cara substitusi langsung, dengan syarat bahwasanya dia nggak boleh fungsinya itu hasilnya itu bentuk tak tentu atau tak terdefinisi. Yang kedua bentuk pemfaktoran kita cari apakah dia bisa difaktorkan atau enggak dengan mencari faktornya. Yang ketiga lihat pada akar sekawan, jadi kalau dia bentuk akar baik dia pembilang atau penyebut, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin pelajaran selanjutnya kita akan menyelesaikan limit trigonometri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.